Pemerintah membentuk Satgas Hak Tagih Dana BLBI usai terbitnya SP3 kasus BLBI di KPK. Bertugas hingga 2023, Satgas ditargetkan mampu mengembalikan ratusan triliun uang negara. Pemerintah pun disorot karena perubahan paradigma terhadap para penyeleweng uang negara. Penanganan kasus korupsi dana BLBI kini telah bergeser ke ranah perdata. Lantas, mampukah Satgas memburu aset para obligor BLBI? Inilah satu meja The Forum, memburu duit BLBI. Kasus ini adalah limbah masa lalu ke sekarang. Kita pidananya ini negara harus selamatkan uang 109 triliun. Gitu. Dan KPK silahkan terus ngawasi. KPK bukan bagian dari tim ini. Awasi kami ngurusi uang 109 triliun itu. Satgas ini harus diberikan tenggat waktu secepatnya sehingga ada target-target untuk menarik kewajiban yang belum dibayarkan oleh para debitur ataupun mereka yang tersangkut kasus BLBI. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan yang juga sekaligus anggota atau Ketua Dewan Pengarah dari Satgas BLBI, Profesor Dr. Mahfud MD. Selamat malam Pak Mahfud. Selamat malam Mas Budiman, Mas Arsul, Mbak Yenti, dan ya nanti akan muncul di segmen kedua dan ketiga. Pak Mahfud, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Munculnya kepres dari Presiden Jokowi, apakah ini sebagai reaksi atas dihentikannya penyidikan kasus Samsul Nur Salim oleh KPK? Ya iyalah sebagai respon atas itu karena dengan diterbitkannya SP3 untuk Samsul Nur Salim berarti kasus BLBI yang dulu dikucurkan zaman Pak Habibie, terus dasar hukumnya dibuat zaman Pak Harto, terus rilis and discharge-nya dilakukan oleh Bu Mega itu berarti tidak ada korupsinya, artinya dianggap bukan hukum pidana gitu. Oleh sebab itu ya kita tagih karena sejak itu sudah belasan tahun, itu 16 tahun ya mereka berhutang kepada negara. Jadi ya, betul asumsinya bahwa karena ada putusan dari Mahkamah Agung putusnya Syarifuddin Tumenggung dan kemudian ada penghentian penyidikan dari KPK terhadap Samsul Nur Salim, memang sekarang ranahnya berpindah dari ranah pidana korupsi ke ranah perdata? Iya, korupsinya menjadi tidak ada, bukan berpindah. Kita tidak memindahkan karena pada dasarnya ini kan memang perdata kan dulunya. Lalu di dalam pembuatan kesepakatan perdata itu, keluarnya SKL itu diselidiki ternyata katanya ada korupsinya, ya kita biarkan dulu perdata yang lain kan, kalau nanti betul korupsi kan semua tidak boleh diteruskan. Nah ternyata ini tidak ada pidananya menurut putusan MA. Oleh sebab itu ya kita eksekusi dulu perdatanya, gitu aja. Ini kan uang besar nih, 109,575. 109,575. Iya, 109,575 triliun. Oke, itu terhadap 48 obligor. Dulu obligornya pada tahun 1998 bulan Desember itu 48 obligor. Nah, sekarang tinggal berapa obligor nanti kita lihat dulu lah. Karena ada sudah yang sudah lunas kan? Ada beberapa sudah lunas, mungkin banknya sudah tidak menjadi lagi sekarang jaminan aset. 110 triliun itu adalah uang yang dikucurkan negara kepada bank-bank yang pada waktu di take over atau kerugian negara, Pak Mahfud? Bukan kerugian negara. Jadi begini, negara kan mengucurkan uang pada waktu itu 148 triliun. Tetapi kemudian berdasar temuan BPK ternyata itu diselewengkan sebanyak 138 triliun gitu. Nah, kan lalu negara menagih terhadap itu, menagih semua dapat uang
yang dijaminkan ke negara. Oke lah, nih saya mau bayar. Ternyata dari kucuran uang yang kalau seluruhnya itu di dalam catatan negara memberi talangan dana itu 670 triliun loh, 677 triliun. Ternyata menghimpun dana cuma 109 karena pada waktu itu ya memang negara untuk menyelamatkan ekonomi. Negara dalam arti pemerintah yang lalu ya. Kita ini akan hanya meneruskan aja daripada hilang sama sekali. Ini yang ada jaminannya ini kita buru sekarang. Meskipun sudah mulai ndak karuan nih jaminannya. Ada yang dulu dijaminkan di Indonesia barangnya sekarang dan ndak ada. Ada yang dulu dijaminkan oleh si A ternyata digugat ke pengadilan oleh si D, lepas dari si A. Itu banyak yang begitu. Ada 12 jenis problematik dalam tagihan-tagihan ini. Oke, persisnya Pak Mahfud itu kan Satgas ada pelaksananya Pak Rio Silaban. Apa persisnya yang akan dikerjakan oleh Satgas terhadap obligor-obligor itu? Menagih. Jadi tahun ini misalnya akan menagih yang utangnya itu 50 miliar lebih ke atas gitu. 50 miliar ke atas. Pilih satu-satu. Ya, dan ada yang triliunan ya, pokoknya yang 50 miliar. Nanti yang pada tahun berikutnya kita sisir yang punya hutang antara 5 sampai 50 miliar. Yang berikutnya yang kecil-kecil yang di bawah 5 miliar gitu. Nah, itu tugas kita, tetapi tentu kita lihat seberapa tidak mudahnya ini karena kan ada yang dijaminkan itu ada dalam bentuk rekening uang asing, ada barang yang sudah pindah ke orang asing, ada yang menyerahkan jaminan tanah dan bangunan tapi misalnya tanah dan bangunannya itu dikuasai orang lain dan sebagainya. Itu semua ada 12 jenis 12 jenis. Oke. Jadi persisnya Pak Mahfud, kalau kemudian satu persatu obligor dipanggil bahwa Anda masih punya utang sekian, tapi mengatakan enggak, saya udah lunas, itu akan terjadi dispute? Iya, kalau gitu kan ada surat pengakuan hutang, iya kan? Ketika nerima bantuan likuiditas Bank Indonesia kan dia nerima uang, lalu ada tanda terima bahwa dia berhutang begitu dan akan berhutang kepada negara, akan membayar kepada negara dengan jumlah yang tentu kemudian menjadi lebih kecil karena negara waktu itu ingin menyelamatkan perbankan. Nah, surat pengakuan hutangnya itu nanti yang kita kejar gitu. Pak Mahfud, kalau saya baca wawancara Pak Mahfud di Kompas, ada salah satu alternatif yang diambil adalah Gesling, ya Sandra. Itu sampai sebatas apa paksa badan itu akan diterapkan pada obligor yang tidak kooperatif? Ya sebatas menurut hukum kan. Misalnya saya punya utang, lalu saya tidak mau membayar gitu, saya mangkir dan sebagainya, tidak mau menyerahkan, menyembunyikan harta, ya kita tahan kan ada di dalam hukum perdata itu Gisling namanya. Tetapi bukan tidak mungkin loh, bukan tidak mungkin jadi pidana. Kalau dia menyerahkan jaminan barang ternyata itu milik pada saat dia menyerahkan ternyata sudah dia jual ke orang lain, itu sudah menjadi tindak pidana lagi. Oleh sebab itu kita ada Jamdatun di situ yang akan juga ikut menangani begitu. Artinya terbuka kemungkinan masuk ke ranah pidana lagi ya, pidana penipuan atau pidana penggelapan gitu ya? Ya bisa masuk ke situ dan korupsinya pun kita tidak nutup kalau ada, kenapa gitu. Yang penting yang ada nih perdatanya kita selesaikan dulu. Kalau ternyata nanti proses peralihan dari perdata itu ditemukan, ini ada penipuan dan macam-macam, ya silakan. Kan bisa sebuah perjanjian perdata itu meskipun sudah eksekusi kalau cacat hukum kan bisa ditindak secara hukum lagi kan. Kayak orang menjual tanah cacat hukum seperti punyanya Dinopati Jalal itu kan diproses pidana kemudian meskipun dianggap ada sertifikat sudah dikeluarkan oleh BPN dan sebagainya. Pak Mahfud, ada satu juga isu yang soal release and discharge dan surat keterangan lunas. Dan dalam release and discharge itu dikatakan bahwa kalau memang obligor itu sudah memenuhi kewajibannya, sebetulnya pemerintah tidak akan menuntut secara pidana dan perdata. Sebetulnya duduk soal isu itu gimana, Pak? Loh iya, kalau sudah memenuhi kewajibannya itu, artinya dia sudah membayar hutang berdasar nilai yang ditentukan pada saat itu, kemudian membayar, lalu diberi surat keterangan lunas. Ya kita tidak persoalkan.
ini ada orang yang punya utang, ngaku punya utang, memberi jaminan, tapi belum dieksekusi. Misalnya ada yang menyerahkan, ya, ada yang menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan mewah gitu ya. Nah itu kan belum ada, hanya diserahkan aja sebagai jaminan, tapi belum ada peralihan kepada negara. Itu kan belum bisa jadi uang, belum bisa jadi aset negara. Ya. Sebelum dialihkan secara resmi itu kan baru menjamin aja bahwa ini barang saya gitu. Pak Mahfud, tapi kalau yang sudah dapat SKL, ya sudah selesai dong secara hukum. Surat keterangan lunas itu sudah selesai. Oke. Ini yang masih punya utang belum lunas nih. Yang 109 itu yang dihitung oleh pemerintah itu yang belum dipenuhi kewajibannya oleh para obligor ya? Iya. Belum dipenuhi. Termasuk di situ masih ada Samsul Nur Salim besar juga di situ. Kan Samsul Nur Salim itu memang punya utang, tetapi ketika dia membayar dan memberi jaminan itu dianggap kolusi, dihukum di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, tapi di MA bebas. Nah berarti ini kembali ke perdatanya aja, yang dijaminkan ke negara apa dulu, utangnya ke negara apa secara perdata, kita ambil itu. Oke, Pak Mahfud, memang tadi Pak Mahfud di pengantar mengatakan ini sampah kasus lama yang terbawa sampai pemerintah yang ada sekarang. Sebetulnya apa yang terjadi? Ini ada 109 uang negara yang belum dikembalikan tapi dibiarkan baru pada era sekarang kemudian ditagih. Apa yang terjadi sebetulnya? Iya, kalau Anda tanya kepada pemerintah sekarang, kok baru ditindak sekarang ya? Karena pemerintah baru sekarang menjadi pemerintah. Dulu kan tidak jadi pemerintah. Ya, mestinya ditanya ke pemerintah yang dulu dong yang begitu itu. Kenapa baru ditagih? Tapi saya bisa menjelaskan begini, Bapak pahami ya. Pada tahun 98 itu kan pemerintah lalu mengeluarkan kepres tentang BPPN, tentang jaminan kepada Penyihatan Perbankan Nasional. Ya, Perbankan Nasional. Kemudian akhir 98 memberi dana talangan BLBI ini yang jadi kasus ini. Ya. Nah ini kemudian agar bank itu selamat, bantuan likuiditas Bank Indonesia diberikan dalam sejumlah uang tertentu, dikucurkan oleh negara, lalu dia memberi jaminan kepada negara melalui BPPN, kan begitu, untuk membayar talangan yang dikeluarkan oleh negara itu. Itu terjadi pada tahun 2004 terakhir, karena BPPN itu dibentuk tahun 1998, kemudian bubar pada tahun 2004 dengan menyerahkan daftar kekayaan dan daftar aset-aset yang menjadi utang negara terhadap para obligor itu kepada Menteri Keuangan, dan itu terus mulai ditagih, diinventarisir dan sebagainya, lalu masuk ke kasus pidana, katanya ini ada kolusi dan sebagainya. Ya agak terhenti pada waktu itu, coba ya disimpan aja, dicatat gitu. Baru sesudah ada putusan pidananya ya. Putusan pidana yang menolak ini adalah zaman Agus Raharjo masih ketua KPK. Ya. Jadi zaman Agus Raharjo ketua KPK itu kasus ini sudah tidak ada pidananya. Tepatnya pada tanggal 9 Juli tahun 2019 diputus MK ini tidak ada pidana. Gitu. Lalu KPK mengajukan PK, ditolak pada bulan Juni tahun 2020. Ya, 2020 ditolak ini. Baru kita lah, kalau begitu kita tagih kan gitu. Apalagi sesudah KPK mengeluarkan SP3. Gitu loh. Pak Mahfud, ada satu juga argumen disampaikan bahwa ini akan lebih gampang kalau Indonesia sudah punya undang-undang perampasan aset. Bisakah kemudian ini ditagihkan tanpa undang-undang perampasan aset? Oh bisa. Cuma agak rumit ya. Kalau undang-undang perampasan aset itu, nanti tolonglah titip kepada Pak Arsul Sani ya, supaya undang-undang perampasan aset itu jangan dikeluarkan lagi dari prolegnas gitu. Dulu sudah masuk prioritas, keluar. Kalau ada undang-undang perampasan aset tuh lebih mudah dong. Lebih mudah. Cara mengambilnya, iya. Apakah Presiden berniat gitu untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset untuk menunjukkan bahwa tekad Presiden memang ingin kemudian menagih utang ratusan triliun pada para obligor? Enggak berniat menerbitkan perpu tentang itu, tetapi sudah menyampaikan kepada saya dan kepada Ketua PPATK Pak Ediana pada waktu itu supaya ini diproses lagi. Ada dua undang-undang, satu undang-undang tentang perampasan aset tadi, yang kedua adalah undang-undang tentang pembatasan belanja tunai dengan uang Kartalia. Nah itu
itu nanti yang akan disampaikan itu akan mempermudah Mempermudah. ya, mempermudah menangkal korupsi, menjaga korupsi, sekaligus menyelesaikan kalau ada aset-aset dari korupsi itu yang harus diambil gitu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir saya, Pak Mahfud. Banyak orang yang kemudian menganggap pembentukan Satgas ini semacam gimmick politik, ya, semacam gimmick politik pasca kemudian KPK menghentikan penyidikan terhadap Samsur Nur Salim. Tanggapan Pak Mahfud? Ya terserah ya, orang bisa macam-macam. Ada yang bilang itu pemerintah gagal lah, pemerintah memindahkan pidana jadi korupsi, itu terserah saja. Tetapi kita kan urusan pidana itu urusan KPK. Maka saya katakan, kalau yang dikerjakan oleh Satgas ini nanti ternyata menemukan juga unsur pidana, Satgas sendiri bisa melakukan tindakan untuk melaporkan ke aparat penegak hukum pidana. Misalnya kalau pemerintah ditipu dari jaminan-jaminan itu kan kita sampaikan, ini penipuan dulu kan gitu. Begitu bisa gitu. Kalau gimmick enggak juga lah. Ya. Untuk apa juga? Ini tidak ada niat pemerintah untuk memindahkan pidana ke perdata karena pidananya tidak ada, enggak usah dipindahkan. Perdatanya sudah ada sejak sebelum ada pidananya, kan tinggal kembali ke situ gitu. Oke. Orang akan marah begini loh Mas Budiman, Ya. kalau pemerintah kok diam aja sih, ada hak keperdataan sebesar 109 triliun kok dibiarin. Itu kalau kita diam, kalau tidak diam, lalu ada diam yang aja. bilang pemerintah mengalihkan ke pidana ke perdata. Tidak ada benernya. Oke, serba susah ya. Baik, Profesor Dr. susah. Mahfud MD, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Terima kasih, Forum. Mas Makasih, Budiman. Prof. Mahfud. Kita Yuk. kembali setelah jeda berikut ini.